Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jumpa kembali dalam program Renungan Harian Singkat GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Lukas 18 ayat 18-27 menceritakan kisah tentang seorang pemimpin muda yang kaya yang datang menemui Tuhan Yesus dan bertanya tentang hidup yang kekal. Kisah ini kita bisa lihat juga dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16-26 dan Injil Markus pasal 10 ayat 17-27. Saudara-saudara, pemimpin muda yang kaya ini memiliki karakter dan kehidupan rohani yang luar biasa. Kita bisa lihat dari ketaatannya melakukan setiap tuntutan hukum Taurat, menunjukkan betapa seriusnya dia mengikuti apa yang dia percayai. Tetapi sangat disayangkan, apa yang diyakininya untuk dilakukan membuat dirinya tetap ragu untuk dapat masuk dalam kehidupan yang kekal. Tindakannya untuk menemui Yesus sebetulnya sudah benar dan tepat. Sebab hanya Yesus yang mampu menggenapi seluruh hukum Taurat dan memperoleh perkenan Bapa. Yesus juga yang memiliki akses masuk ke dalam kehidupan kekal. Nah, saudara-saudara, dalam Injil Markus pasal 10 ayat 21 tertulis, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalimat tersebut merupakan respon Yesus terhadap pertanyaan sekaligus juga penjelasan tentang kehidupan dari orang muda yang kaya ini. Dan disinilah muncul persoalan. Karena orang muda ini berat dengan banyaknya harta yang dia miliki. Terjadi pergumulan dalam dirinya saat itu. Sampai akhirnya dia menyerah dan meninggalkan Yesus. Karena ia berat untuk melepaskan hartanya. Saudara-saudara, kalimat datanglah kemari dan ikutlah aku dalam versi Amplified Bible tertulis, follow me, becoming my disciple, believing and trusting in me, and walking the same path of life that I walk. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini adalah sebuah kalimat yang sederhana. Namun memiliki makna yang kuat dan dalam. Yaitu mengikut Yesus untuk menjadi muridnya. Percaya dan letakkan keyakinan hanya pada Yesus. Kemudian berjalan dalam jalur yang sama yang Yesus sudah lalui. Saudara-saudara, hal tersebut sukar untuk dilakukan oleh pemimpin muda yang kaya ini. Karena ia telah menggantungkan dirinya dan meletakkan keyakinan serta rasa amannya atau trustnya itu pada hartanya. Jadi kalau kita mau jujur, bukankah demikian juga dengan kehidupan banyak orang Kristen di akhir zaman ini? Kita mau mengenakan manusia baru, tetapi sulit atau enggan melepaskan manusia lama kita. Mungkin bagi kebanyakan orang Kristen, keyakinan atau rasa amannya bukan pada harta, tetapi pada kekuatannya, kepandaiannya, kekuasaannya, atau status sosialnya yang tinggi.
Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Di sana tertulis, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sedangkan dalam Lukas 14 ayat 27, Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara, dari dua ayat di atas dapat diartikan bahwa orang yang mau mengikut Yesus adalah orang yang mau menjadi murid Yesus. Bersedia untuk mengikuti teladan Yesus. Sekali lagi firman Tuhan ingatkan bahwa kita tidak dapat mengikut Yesus dan menjadi muridnya bila kita tidak melepaskan semua itu dan meletakkan dasar keyakinan dan rasa aman kita hanya pada Yesus. Kemudian berjalan pada jalan yang Yesus sudah tempuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini. Kami diingatkan, kalau kami mau mengikut Yesus, kalau kami mau menjadi murid Yesus, maka kami harus bersedia untuk mengikuti apa yang sudah Yesus berikan sebagai teladan. Bersedia untuk menempuh jalan yang sudah Yesus lalui. Jalan itu adalah jalan menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus tiap-tiap hari. Bapa di dalam sorga, biarlah ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kami yang sedang ada di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Supaya kami bersedia untuk melalui jalan yang sudah Yesus tempuh. Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya kami akan melihat bagaimana kemenangan itu Tuhan berikan kepada kami. Pimpin dan tuntun kami menjalani hari ini sesuai dengan firman Tuhan, di mana kehadiran Tuhan Immanuel itu cukup bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.